Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran docking pada mata kuliah Kimia Medisinal 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana proses molekular docking digunakan dalam penemuan dan pengembangan obat. Materi ini akan membantu kita memahami interaksi antara senyawa aktif dengan target biologis, serta bagaimana teknologi komputasi mendukung penelitian di bidang kimia medisinal. Video ini dipersembahkan oleh kelompok kami dengan anggota Evelyn Novelina, NIM 02, Wajihan Zahratisa, NIM 06, Indri Melani Nurdayana, NIM 16, Teresa Adelia Jayaputri, NIM 18, Amanatul Mufarida, NIM 26, Mar Humairah, NIM 30, Violi Lendri Libratardi Lencau, NIM 36, Danis Zaidan Azlin, NIM 50, Syifa Nabila Herdinata, NIM 58, Pema Alidanti, NIM 82, dan Nadia Ifatul Aulia, NIM 84. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan semangat agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dalam praktik dan juga penelitian di masa depan. Jurnal yang kami review membahas tentang analisis molekular docking untuk mempelajari interaksi antara senyawa obat dengan target protein yang berperan dalam proses inflamasi. Inflamasi merupakan respon biologis tubuh terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan nyeri, pembengkakan, kemerahan, dan peningkatan suhu tubuh. Salah satu enzim yang berperan penting dalam proses inflamasi adalah siklooksigenase 2. Enzim COX-2 ini berfungsi dalam pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang dapat memicu nyeri, demam, dan peradangan. Oleh karena itu, banyak obat analgesik dan antiinflamasi yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim COX-2. Alasan kami memilih jurnal ini adalah karena penelitian ini menggunakan metode molekular docking untuk menganalisis interaksi senyawa obat terhadap protein target yang berperan dalam inflamasi. Metode ini menarik untuk dipelajari karena dapat membantu memprediksi potensi aktivitas suatu senyawa sebagai kandidat obat secara komputasi sebelum dilakukan penelitian laboratorium. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan pembelajaran kami mengenai bioinformatika dan drug design, khususnya dalam memahami bagaimana suatu molekul dapat berinteraksi dengan protein target di dalam tubuh. Pada simulasi docking yang dilakukan, protein target yang digunakan adalah siklooksigenase 2 dengan kode PDB 4PH9 yang diperoleh dari database protein databank. Struktur ini merupakan kompleks antara enzim COX-2 dengan ligan ibuprofen. Docking molekular adalah simulasi komputasi untuk memprediksi orientasi pengikatan ligan pada reseptor agar membentuk kompleks yang stabil. Langkah pertama adalah menyiapkan folder kerja dan memastikan perangkat lunak seperti MGL Tools, Discovery Studio Visualizer, dan Autodoc 4 yang sudah siap. Pertama-tama, kita akan mengakses situs protein databank, kemudian mencari struktur protein target menggunakan PDB ID 4PH9. Setelah halaman struktur terbuka, kita akan memilih ligan yang terdapat pada protein dengan cara klik ligan pada bagian atas. Lalu, kita akan memilih menu ranking for goodness or fit dan mengambil ligan dengan nilai ranking yang paling atas. Selanjutnya, dilakukan proses penyederhanaan struktur dengan menyisakan ligan yang dipilih serta menghilangkan komponen lain yang tidak diperlukan, seperti polimer, karbohidrat, dan molekul air. Setelah itu, struktur protein diunduh dalam format PDB dan disimpan ke dalam folder kerja yang telah dibuat sebelumnya. File struktur protein yang telah diunduh kemudian akan dibuka menggunakan aplikasi Discovery Studio Visualizer untuk dilakukan tahap preparasi lebih lanjut sebagai bagian dari proses pre-docking sebelum digunakan pada tahap molecular docking.
Langkah krusial adalah preparasi protein dan ligan di Autodock Tools. Pada protein, kita menambahkan atom hidrogen dan muatan Coleman. Pada ligan, kita menambahkan muatan gas Steiger dan mengatur torsion tree untuk melihat jumlah atom yang dapat bergerak. Keduanya kemudian disimpan dalam bentuk format .pdb-kit. Selanjutnya, kita mengatur grid box untuk membatasi ruang lingkup pencarian dari sisi aktif protein. Koordinatnya diatur agar ligan berada tepat di tengah atau center on ligan. Setelah itu, kita mengatur parameter docking menggunakan algoritma genetik algorithm dengan jumlah run sebanyak 100 kali untuk hasil yang akurat. Proses running dilakukan dalam 2 tahap, yaitu autogrid untuk menghitung peta energi dan Autodock untuk simulasi penambatan. Setelah selesai, kita menganalisis file DLG untuk melihat nilai binding energy dan nilai RMSD.
validasi dinyatakan berhasil jika nilai RMSD kurang dari 2,0 Armstrong. Terakhir, kita memvisualisasikan interaksi asam amino antara ligan dan reseptor menggunakan Discovery Studio atau PMOL untuk melihat ikatan hidrogen yang terbentuk. Pada bagian pertama yaitu ada validasi metode. Jadi langkah pertama dalam interpretasi data ini adalah memastikan validitas simulasi. Berdasarkan log hasil docking pada screenshot pertama, kita memperoleh nilai ref RMS sebesar 0,75 sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam modul dan video tutorial. Hasil simulasi dinyatakan valid dan akurat karena nilai RMSD tersebut berada di bawah ambang batas 2,0A. Hal ini membuktikan bahwa posisi ligan dalam simulasi sangat mendekati posisi eksperimentalnya. Pada bagian kedua, yaitu ada afinitas ikatan. Pada selanjutnya ini kita meninjau kekuatan interaksi melalui nilai energi bebas ikatan atau delta G. Dari data conformation 1 info, didapatkan nilai binding energi sebesar minus 8,26 kcal per mol. Jadi nilai yang negatif ini menunjukkan bahwa pengikatan antara ligan dan reseptor terjadi secara spontan dan membentuk kompleks yang stabil. Selain itu, diperoleh nilai inhibition constant atau KI sebesar 875,21 nanometer. Semakin rendah nilai KI, semakin baik potensi senyawa tersebut dalam menghambat aktivitas protein target. Pada bagian ketiga, yaitu ada analisis interaksi molekular. Jadi untuk memahami alasan dibalik stabilitas tersebut, kita bisa melihat pada visualisasi diagram 2 dimensi dari Discovery Studio pada screenshot kedua. Terdapat beberapa interaksi kunci yang menjaga posisi ligan pada sisi aktif reseptor. Yaitu yang pertama ada salt bridge. Jadi terjadi interaksi elektrostatik yang kuat dengan residu ARG AS banding 121 yang terlihat pada lingkaran oranye. Terus yang kedua ada konvensional hidrogen bond. Jadi terbentuk ikatan hidrogen dengan TYR A banding 356 yang kita bisa lihat pada lingkaran hijau yang berperan penting dalam orientasi ligan. Yang ketiga itu ada pi sigma, terdapat interaksi pi sigma dengan residu VAL A banding 528 yang bisa kita lihat pada lingkaran ungu. Yang keempat itu ada interaksi hidrofobik, itu ligan juga dikelilingi oleh gugus residu nonpolar seperti VAL A banding 524, VAL A banding 350, VAL A banding 117, Leu A banding 360, dan Leu A banding 532 yang kita bisa lihat pada lingkaran merah muda yang semakin memperkuat afinitas ikatan.